Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa dalam keadaan baik, selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu diberi rahmat, nikmat, dan juga berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan satu pembahasan dengan topik terkait dengan salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat lisan. Kita tahu bahwa keberadaan lisan dalam tubuh kita merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa, karena dengan lisan kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan pendapat atau perasaan, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar, kita bisa juga menasehati orang dan saling mengingatkan, atau kita kadang-kadang juga bisa menghibur orang lain di sekitar kita dengan lisan kita. Meskipun demikian, lisan juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik atau tidak digunakan secara semestinya. Karena itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan lisan dengan baik dalam rangka meraih pahala Allah, meraih ridho Allah, dan pada akhirnya insya Allah akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, keberadaan lisan sebagai nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Balad, di mana Allah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Yang artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia itu sepasang mata, juga lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Ayat ini seolah menunjukkan kepada manusia dan kita semuanya bahwa Allah telah memberikan nikmat yang cukup besar dan penting dan vital kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, Allah menyebut kata dua mata. Dan kita tahu mata adalah organ untuk bisa melihat. Dan ini sangat vital dalam kehidupan seorang manusia. Selanjutnya Allah juga menyebut organ lain yang terkait dengan organ bicara, yaitu lisan atau lidah dan dua bibir. Nah, ini merupakan organ dalam tubuh kita, di mana dengan organ itu manusia bisa berbicara. Dan kemampuan berbicara adalah sebuah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa organ-organ itu adalah nikmat yang sangat penting. Dan manusia sangat mengandalkan kehidupannya dan aktivitas dalam hidupnya dengan organ-organ tersebut. Sehingga patutlah manusia itu untuk menggunakan nikmat itu dengan baik dan jangan sampai menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan pada ayat selanjutnya Allah juga sudah mengingatkan, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan keburukan. Artinya dengan nikmat mata dan juga lisan, manusia punya potensi untuk menggunakannya untuk hal yang baik
dan juga punya potensi untuk menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Sehingga seorang manusia harus mampu mengendalikan diri. Bagaimana memanfaatkan nikmat mata, juga nikmat lisan itu dengan sebaik-baiknya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya sebagai orang yang beriman tentu harus mampu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan baik. Dan dalam hal ini terkait dengan nikmat lisan dan komponen pelengkapnya seperti mulut dan dua bibir dan sebagainya, kita harus mampu menggunakan lisan ini dengan baik. Bagaimana caranya? Ya misalnya dengan menggunakan lisan itu untuk berbicara yang baik, untuk mengucapkan kata-kata yang sopan, yang santun, mengajak orang untuk berbuat baik, untuk mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, atau untuk menghibur orang dengan kata-kata yang indah dan bijak, untuk membaca Al-Quran, untuk mengucapkan doa dan zikir, dan sebagainya. Itu diantara hal-hal yang seharusnya kita lakukan dalam rangka memanfaatkan nikmat lisan tersebut. Pemirsa sekalian, marilah kita coba membahas bagaimana cara memanfaatkan lisan ini dengan baik berdasarkan sejumlah dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, salah satu di antara cara memanfaatkan lisan secara baik adalah dengan menggunakannya untuk tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Dan seorang mukmin, salah satu cirinya adalah selalu menjaga ucapannya, lisannya dari hal-hal yang tidak baik, yang bisa mengganggu orang lain, yang bisa membawa kerugian kepada orang lain. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau tidak berkata yang baik, dia memilih untuk diam. Ini merupakan isyarat Rasulullah bahwa ciri seorang mukmin itu senantiasa menjaga lisannya, dia tidak berkata kecuali yang baik, dan kalau tidak mampu mengucapkan atau berkata yang baik, dia akan lebih memilih untuk diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memerintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran hal yang sama. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, yang artinya dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ini adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah juga berfirman, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan, innasyaitana yanzighu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia atau umat Islam, hamba-hamba Allah harus senantiasa menjaga lisannya untuk tidak mengucap kecuali hal-hal yang baik. Karena setan bisa menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang mungkar dengan lisannya. Misalnya dengan marah, dengan mengumpat, caci maki, berkata kasar, berbohong, menipu, ghibah, dan sebagainya. Setan bisa menggoda manusia untuk melakukan hal-hal itu. Itu adalah godaan setan yang bisa terjadi pada manusia. Dan kita tahu
Allah mengingatkan bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Nah, ini adalah pesan-pesan Allah agar kita senantiasa menjaga lisan kita dan tidak berkata kecuali hal-hal yang baik. Dan kalau kita tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya kita diam. Pemirsa sekalian, kemudian hal kedua, dalam rangka memanfaatkan lisan dengan baik adalah menggunakan lisan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, sekaligus mencegah dari hal-hal yang mungkar. Atau dengan kata lain, lisan kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu merupakan perintah Allah dan juga Rasulullah. Allah misalnya mengharapkan ada di antara kita yang senantiasa konsisten mengajak kepada kebaikan. Mengajak tentu saja yang paling utama adalah dengan lisan. Kemudian senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah seruan Allah agar ada di antara kita orang-orang yang punya komitmen untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga mencegah hal-hal yang mungkar. Dan organ utama untuk melakukan aktivitas ini adalah lisan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan terkait amar ma'ruf nahi mungkar ini. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Illam yastati fabilisanihi. Jika tidak mampu dengan powernya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, fabilisanihi, maka dengan lisannya, mencegah yang mungkar dengan lisannya. Illam yastati fabiqalbihi. Seandainya dengan lisannya pun tidak bisa, karena mungkin kekuatan jahatnya lebih besar, dan mungkin mengancam orang-orang yang melawannya atau bertentangan dengannya dengan intimidasi, hukuman, dan macam-macam. Seandainya tidak mampu dengan lisan pun, fabiqalbih, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran dengan hatinya, dengan menolak kemungkaran itu di dalam hati, dengan membenci kemungkaran dalam hati dan tidak mendekati kemungkaran tersebut. Meskipun untuk yang tiga ini adalah merupakan tanda iman yang paling lemah. Wadzalika adhaful iman. Dan kalau kita hanya sampai kepada tahap yang terakhir, yang ketiga ini, itu digambarkan oleh Allah sebagai tanda selemah-lemahnya iman. Ini adalah hadis Muslim. Pemirsa sekalian, amalan ketiga yang merupakan cara memanfaatkan lisan untuk kebaikan dan meraih ridho Allah adalah dengan menggunakannya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan lain yang bermanfaat bagi manusia. Terlebih lagi mengajak manusia ke jalan Allah melalui kegiatan mengajar, berceramah, berdakwah, baik secara langsung dengan lisan maupun melalui media sosial. Itu adalah cara-cara yang baik menggunakan lisan, dan itu termasuk perbuatan mulia. Dan hal ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertera di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Maksudnya ke agama Islam
dengan hikmah, dengan bijak, dan nasihat yang baik. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Kita tahu bahwa ketiga aktivitas yang disebut di dalam ayat ini menyeru manusia ke jalan Allah. Mau'izah hasanah, pesan-pesan dan pelajaran atau nasihat yang baik, termasuk mendebat mereka, semuanya menggunakan lisan. Dan yang diperintahkan oleh Allah dalam itu semuanya, dalam berdakwah, dalam mengajak, kita harus bijak. Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan haruslah pesan-pesan yang baik, mau'izah hasanah. Dan kalau toh kita harus berdebat, beradu argumentasi dengan lawan bicara kita dalam rangka dakwah, haruslah menggunakan kata-kata yang baik, bahkan yang lebih baik. Nah, ini artinya bahwa kita harus menggunakan lisan kita, termasuk diantaranya untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, menyampaikan ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum yang bermanfaat, dengan cara-cara yang baik. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, bahwa orang yang berdakwah dan beramal saleh itu adalah termasuk orang-orang yang paling baik ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, lalu mengerjakan amal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa orang yang paling baik perkataannya, ucapannya, adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Melalui dakwah, melalui mengajar, melalui ceramah-ceramah keagamaan yang baik. Tetapi dia juga harus konsekuen dengan ceramahnya, ucapannya, yaitu dengan amal soleh. Dan dia secara tegas mengatakan bahwa aku adalah seorang muslim. Rasulullah SAW juga mengatakan terkait hal ini, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda Rasulullah tentu saja ini dengan lisan. Dan ini termasuk memanfaatkan lisan untuk cara-cara atau dengan cara yang baik atau untuk hal-hal yang baik. Pemirsa sekalian, kemudian di antara cara memanfaatkan lisan untuk hal-hal yang baik adalah dengan membaca Al-Quran. Lisan yang baik adalah yang senantiasa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Rawahu Bukhari. Artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Sesungguhnya suara yang indah itu akan menambah keindahan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja belajar mengajar Al-Quran ini pertama-tama ya harus jadi membacanya. Kemudian bisa ditingkatkan kepada pemahamannya. Maka itu termasuk dalam kategori membaca dan mengajar Al-Quran. Dan pahala orang yang membaca Al-Quran sudah banyak disinggung dalam hadis. Salah satu diantaranya adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asy amsalihha. Dan setiap kebaikan itu pahalanya adalah 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim huruf. Masing-masing huruf itu adalah satu kebaikan.
Sehingga alif lam mim berarti 3 huruf, maka 3 kebaikan. Ketika membaca alif lam mim saja itu sudah 3 kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Sehingga alif lam mim saja itu sudah membawa pahala 30 kebaikan. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, amalan yang baik dalam rangka memanfaatkan lisan adalah dengan membaca zikir. Kita tahu bahwa zikir itu banyak macamnya, bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Dan ini banyak juga disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab ketika ada sekelompok sahabat, terutama orang-orang yang tidak mampu, merasa iri kepada sahabat lain yang kaya karena menganggap bahwa orang kaya lebih memungkinkan untuk melakukan amal soleh dengan harta mereka, sementara mereka yang miskin tidak mampu melaksanakan sedekah, tidak mampu melaksanakan zakat, tidak mampu melaksanakan haji dan sebagainya. Tetapi apa jawab Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu. Bukankah Allah telah membuat untuk kalian hal-hal yang dengan hal-hal itu kamu sekalian bisa bersedekah. Sedekah, kata Rasulullah, dalam konteks ini tidak harus dengan harta. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Ketika kita mengajak kebaikan kepada seseorang itu adalah sedekah. Nahyun an munkarin sedekah. Ketika kita mencegah seseorang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan juga pada kemaluan kalian juga ada sedekahnya. Yang kemudian para sahabat bertanya, maksudnya wafi budhi ahdikum itu artinya adalah berhubungan suami istri, itu ada sedekahnya. Dan sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami itu melampiaskan hawa nafsunya kepada pasangannya lalu dia mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Tidakkah kamu tahu bahwa seandainya dia meletakkan syahwatnya itu kepada tempat yang haram, dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula jika ia meletakkannya di tempat yang halal, artinya meletakkan syahwatnya pada pasangan sahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari pelampiasan hawa nafsu syahwat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa sekalian, itulah di antara hal-hal yang penting, yang pokok, yang bisa kita lakukan dalam rangka memanfaatkan lisan kita untuk hal-hal yang baik. Di samping itu sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat lisan, sehingga dengan lisan itu kita bisa menambah kebaikan dan mungkin akhirnya akan mendapat pahala dari Allah dengan apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan dengan lisan kita. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat pada perintahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.